Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radendro Rajamila. Saya dari kelas 11 TKJC. Hari ini saya akan melakukan presentasi materi tentang routing. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Maka dari itu, router adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administration mengonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Selanjutnya ada static routing. Static routing adalah routing yang konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Pada jaringan skala besar, jika tetap menggunakan routing statis, maka akan sangat membuang waktu administrator jaringan untuk melakukan update tabel routing. Karena itu, routing statis hanya mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil. Kelebihan static routing. 1. Tingkat keamanan lebih baik. 2. Proses routing diawasi dengan mudah. 3. Manajemen penghalaan dilakukan dengan mudah. 4. Apabila terjadi kesalahan routing bisa terdeteksi dengan mudah. Lalu ada juga kekurangan static routing. 1. Membutuhkan administrator dan operator yang paham akan jaringan. 2. Sulit diterapkan pada jaringan berskala besar. 3. Proses edit data pada tabel routing harus dilakukan secara manual. Cara kerja static routing. Cara kerja static routing dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu administrator jaringan yang mengonfigurasi router. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP rute secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Konfigurasi static routing. Langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi routing statis adalah sebagai berikut. Langkah 1. Tentukan dahulu prefix jaringan, subnet mask, dan address. Address bisa saja interface lokal atau next hop address yang menuju tujuan. Langkah 2. Masuk ke mode global configuration. Langkah 3. Ketik perintah IP route dengan prefix dan mask yang diikuti dengan address seperti yang sudah ditentukan di langkah 1. Sedangkan untuk administrative distance bersifat tambahan, boleh digunakan, boleh tidak. Langkah 4, ulangi langkah 3 untuk semua jaringan yang dituju yang telah ditentukan pada langkah 1. Langkah kelima, keluar dari mode global configuration. Dan langkah keenamnya, gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang aktif ke nvrim. Selanjutnya, default routing. Default routing adalah Default routing adalah cara manual yang paling mudah dalam melakukan routing tanpa harus menambahkan identitas jaringan yang lebih spesifik. Fungsi default routing ini sebagai akses jaringan yang keseluruhan. Untuk konfigurasinya cukup mudah, seperti yang saya infokan sebelumnya, jadi tidak perlu identitas IP yang spesifik. Kelebihan default routing. 1. Paket yang mempunyai alamat network tujuan tertentu, tetapi tidak terdapat tabel routing pada
router yang dilewati tersebut, maka paket tersebut akan mengikuti rute default yang telah ditetapkan. 2. Irit resource karena tidak perlu entry data dan tidak perlu updating. Lalu kekurangan default routing. 1. Keamanan kurang karena router yang dituju belum tentu terpercaya. 2. Ketergantungan terhadap router lain. Konfigurasi default routing. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk konfigurasi routing default routing. Langkah 1, masuk mode global configuration. Langkah 2, ketik perintah IP root dengan 0.0.0.0 sebagai prefix dan 0.0.0.0 sebagai mask. Alamat tambahan untuk routing default dapat berupa address dari local interface yang terhubung langsung ke jaringan luar atau IP address dari next hop router. Langkah 3, keluar dari mode global config. Langkah 4, gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang jalan ke NVRIM. Selanjutnya, dynamic routing. Dynamic routing adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP atau IP protocol suites. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Routing dinamis ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statik dan default. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam pemrosesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Kelebihan dynamic routing. 1. Hanya mengandalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya, jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. 2. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. 3. Jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Kekurangan dynamic routing. 1. Beban kerja router menjadi lebih berat karena terlalu memperbaharui IP table pada setiap waktu tertentu. 2. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama, karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Macam-macam protokol pada dynamic routing. Di sini ada 5, yaitu 1. RIP atau Routing Information Protocol, yang kedua IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, yang ketiga OSPF atau Open Short Path First, yang keempat EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, dan yang kelima BGP atau Border Gateway Protocol. Selanjutnya ada Autonomous System atau disingkat AS. AS adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang dalam satu administrasi yang mempunyai strategi routing bersama. AS mungkin dijalankan oleh satu atau lebih operator ketika AS digunakan pada routing ke dunia luar. American Registry of Internet Numbers atau ARIN adalah suatu server provider atau seorang administrator yang memberikan nomor identitas ke AS sebesar 16 bit. Routing protokol seperti Cisco IGRP membutuhkan nomor AS number yang sifatnya unik. Selanjutnya ada klasifikasi routing protokol. Di sini ada 2, yang pertama yaitu distance vector. Routing di distance vector bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam suatu internet network.
Algoritma routing distance vector secara periodik menyalin tabel routing dari router ke router. Perubahan tabel routing ini diupdate antara router yang saling berhubungan pada saat terjadi perubahan topologi. Algoritma distance vector juga disebut dengan algoritma Bellman-Ford. Yang kedua, link state. Link state bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internet network. Algoritma link state juga dikenal dengan algoritma Dijkstra atau algoritma shortest path first atau SPF. Algoritma ini memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Algoritma distance vector memiliki informasi yang tidak spesifik tentang distance network dan tidak mengetahui jarak router. Sedangkan algoritma link state ini memperbaiki pengetahuan dari jarak router dan bagaimana mereka interkoneksi. Yang terakhir ada administrative distance. Administrative distance merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan pemilihan jalur terbaik jika terdapat dua atau lebih jalur menuju ke tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Administrative distance mendefinisikan reliability dari sebuah routing protokol. Setiap routing protokol mendapatkan prioritas berdasarkan nilai administrative distance yang dimilikinya. Semakin kecil nilai administrative distance yang dimiliki, maka protokol tersebut akan semakin dipercaya atau dipilih. Oke, itu saja materi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.